Harga laptop gaming di tahun 2026 ini udah gila. Well, mending kita semua bangun dari tidur. Dengan rupiah yang emang lagi nyungsep dan biaya komponen RAM yang makin mahal, Asus ROG Zephyrus G14 GA403 ini datang bawa standar baru yang bikin laptop tipis lain kelihatan kayak mainan. Tapi pertanyaannya, dengan harga yang new normal ini, apakah laptop ini worth it atau mending pakai buat serok PBCA dulu duitnya? Mari kita bahas. Oke, halo semuanya, balik lagi di PM Channel. Bareng gue Yusril. Hari ini kita kedatangan monster mungil yang sering banget di request, yakni ROG Zephyrus G14 GA403 edisi 2026. Sebelum kita bedah spesifikasinya dan performa, gue mau address the elephant in the room dulu. Buat lu yang kaget lihat harga laptop sekarang yang makin naik di bulan Juni sampai Juli 2026, welcome to the reality. Ini bukan cuma karena chip AI yang lagi hype, tapi juga karena nilai tukar rupiah kita yang lagi ngos-ngosan lawan dolar. Bahkan kemarin sempat nyentuh 18.000. Dengan kondisi mayoritas laptop di Indonesia itu barang impor, otomatis ya kita harus terima new normal price ini. Karena logikanya gini, kalau brand nggak berani naikin harga buat jaga margin, mereka bakal rugi. Kantor-kantor yang ada di Indonesia bisa jadi tutup dan terjadilah PHK massal, pengangguran bakal bertambah yang nantinya repot juga kita semua dan pemerintah gitu kan. Jadi ya nanti pemerintah lagi harus bikin program bansos baru, ya itu pun kalau dananya nggak disunat duluan di tengah jalan gitu kan. Kita kembali ke laptopnya, ya. Ini Zephyrus G14, Zephyrus G14. Zephyrus G14 di 2026 ini terlihat makin hybrid ya. Ini bukan cuma laptop buat gamers garis keras, tapi juga buat kreator konten kelas profesional. Dia ada di titik tengah antara raw power dan lifestyle terlihatnya. Dari segi desain, DNA laptop ini masih kerasa banget identiknya dari yang versi sebelumnya, alias yang 2024-2025. Materialnya pakai aluminium yang diproses pakai CNC machine yang berasa banget solidnya. Di bagian covernya Asus tetap mempertahankan identitas slash lighting, nggak norak sih, elegan, dan tetap masih bisa ngasih statement kalau ini tuh laptop gaming tapi bisa banget diajak meeting dan nongkrong sama klien maupun temen karena desainnya stylish. Yang bikin gua suka juga sama laptop ini adalah proporsinya. Ini adalah laptop yang cuma punya ketebalan di 1,59 cm di titik tertipisnya dengan bobot cuma di 1,5 kg doang. Buat gua yang sering naik komuter lain baik KRL ataupun nyetir nembus macetnya tol Jor di Jakarta gitu kan, masukin laptop dengan spesifikasi high end ke dalam tas tanpa bikin pundak pegel adalah sebuah kemewahan yang hakiki ya. Sekarang kita bedah jantung utamanya, bagian yang bikin harga laptop ini lumayan bikin dompet bergetar. Dia pakai prosesor kelas atas AMD, ini AMD Ryzen AI 9465. Nah pasti banyak dari lu yang nanya, Bang ini bedanya apa sama Ryzen AI 300 series yang kemarin sempat rame dibahas juga. Gua kasih paham teknisnya dikit ya. Fokus utama AMD di Ryzen AI 400 ini adalah bukan sekedar ngejar clock speed tinggi buat flexing, tapi ada 3 pilar utama: performa ngebut buat semua kebutuhan berat, pengalaman AI tingkat lanjut, dan yang paling krusial buat laptop tipis yakni efisiensi gila-gilaan buat mobilitas berhari-hari. Secara spesifikasi di atas kertas, prosesor ini bawa konfigurasi 10 core 20 thread dengan cache 34 MB dan clock speed yang bisa kita gas sampai 5 GHz. Arsitekturnya ini menurut gua brilian karena dia pakai kombinasi hybrid antara Zen 5 dan Zen 5C. Biar gampang bayangin ya, ibaratkan gini. Core Zen 5 itu kuli bangunan berotot kawat tulang besi yang tugasnya mengangkat beban super berat kayak render video 4K ataupun gaming AAA. Sedangkan Core Zen 5C itu kuli yang badannya lebih kecil tapi gesit banget. Tugasnya ngerjain hal-hal ringan kayak browsing, ngetik script atau standby, dan hebatnya dia kinerjanya irit energi alias nggak butuh makan banyak daya baterai. Terus di antara kuli-kuli ini ada sang mandor jenis yakni NPU ataupun Neural Processing Unit berarsitektur AMD XDNA yang performanya tembus sampai 50 TOPS. Ini syarat mutlak buat jalanin ekosistem Copilot Plus PC dengan maksimal tanpa membebani CPU ataupun GPU. Jadi misal lu lagi main game sambil open mic pakai AI noise cancellation di Discord ataupun lagi meeting pakai background blur, itu si mandor ataupun NPU-nya yang ngerjain. Kuli berotot
lu ataupun CPU maupun GPU bisa tetap 100% fokus naikin FPS game lu. Imbasnya suhu laptop jauh lebih adem dan baterai ini jauh lebih awet juga. Nah, mari kita ngomongin raw performance. Gue udah tes dan siksa laptop ini pakai beberapa tools termasuk Cinebench R23 dan ini datanya biar kalian pada bisa lihat dengan jelas. Ryzen AI 9465 ini punya multi-core tuh di angka 19.799 poin dengan single core di 1987 poin. Sebagai perbandingan, Ryzen AI 9365 atau generasi sebelumnya multi-core-nya tuh ada di angka 17.774 poin, single core-nya di angka 1983 poin. Jadi kelihatan kan dari data gitu kan, di single core skornya nyaris identik. Kenapa? Karena secara clock speed puncak batas arsitekturnya memang sudah ada di titik optimum untuk menghindari overheating di chassis laptop tipis. Tapi coba perhatiin bagian multicore-nya. Ada lonjakan performa sekitar 9,72% atau nyaris 10%. Kok bisa gitu kan single core sama tapi pas multi-core jauh lebih kenceng? Jawabannya ada di optimalisasi cache dan efisiensi scaling di arsitektur barunya ini. Waktu laptop ini disuruh ngerjain tugas rendering berat yang nuntut ke 10 core dan 20 thread nyala barengan, komunikasi antar core Zen 5 dan Zen 5C ini jauh lebih mulus. Scheduler OS sekarang makin pintar membagi beban kerja secara paralel tanpa bikin power draw ataupun tarikan daya nih jebol. Ibaratnya kalau dulu 10 kuli disuruh kerja bareng kadang masih suka nabrak dan macet, sekarang mereka kerjanya udah tersinkronisasi dengan sempurna. Dan pastinya performa kenceng selalu bawa konsekuensi suhu. Waktu kita push maksimum pakai Cinebench R23, suhunya sempat spike ataupun nyentuh untuk tertingginya ada di angka 95 derajat Celcius, minimalnya di angka 79 derajat Celcius, rata-ratanya di angka 81 derajat Celcius. Dan kalau lagi idle nyantai cuma di 45 derajat Celcius aja. Kedengarannya panas buat form factor 14 inch sekecil ini. Iya, tapi itu normal. Dan yang keren adalah optimasi cooling sistemnya ya. Secara otomatis tanpa ubah apa-apa, fan curve-nya tuh udah keatur smooth. Jadi lu nggak berasa lagi duduk di sebelah mesin jet. Ini tetap senyap tapi tetap bisa ngademin laptop ini secara optimal kayak gitu loh. Jadi nge-spike-nya cuma 1-2 titik doang, sisanya turun begitu. Nah, teori soal power gede dari arsitektur AMD Ryzen AI 9465 ini bukan cuma bacot di atas kertas. Mari kita buktikan di pengujian game aslinya. Siapin popcorn kalian ya, karena angka-angkanya cukup bikin terkejut untuk sebuah laptop 14 inch dan ketebalan di 1,5 cm doang. Pertama, gue sikat pakai God of War di settingan high. Laptop ini dengan santainya bisa ngasih rata-rata FPS di 83 sampai 85 FPS. Tapi yang bikin gue impress bukan cuma rata-ratanya, melainkan minimum FPS atau 1% low-nya yang ketahan di angka 60-an FPS. Artinya pas Kratos lagi ngamuk ngeluarin combo brutal dengan particle effect yang rame, frame rate-nya nyaris nggak pernah nyentuh di bawah 60-an FPS. Jadi ini smooth banget. Lanjut kita cobain sequel yang sempat rame dan banyak banget dibahas di forum-forumnya, yakni Death Stranding 2. Masih di settingan high, ROG GeForce G14 ini tembus average FPS di angka 105 FPS dengan titik drop terendah di 76 FPS. Lo bisa benar-benar nikmatin landscape yang sinematik dan detail, jalanan yang super real tanpa takut tiba-tiba stuttering pas lagi bawa kargo penting. Terus gimana kalau kita siksa pakai ray tracing? Gue gas di Forza Horizon 6 ya, dengan settingan high plus ray tracing nyala, hasilnya gila sini. Tetap tembus rata-rata di 82 FPS dan minimumnya anteng di angka 68 FPS. Kayak visual pantulan cahaya matahari di bodi mobil itu tuh kelihatan super realistis, tapi handling mobil kita juga tetap responsif karena FPS-nya nggak ada yang drop dan performa laptop ini nggak ada thermal throttling sedikit pun begitu. Kita juga sempat ngetes laptop ini dengan game yang nggak terlalu baru tapi masih jadi patokan untuk beberapa benchmarker ya gitu ya. Yakni Cyberpunk 2077 di settingan high. Laptop mungil ini stabil banget ngasih FPS rata-rata di 80-an FPS dan titik drop terparahnya cuma di 67-an FPS. Buat keliling kota sambil tembak-tembakan brutal, experience-nya asik dan aman terkendali. Terakhir gue iseng nyobain laptop ini untuk main Pragmata di settingan high ya, dan ya dia dapet rata-rata FPS yang cukup tinggi di angka 97-an FPS dengan minimum drop FPS di angka 65 FPS. Dan dari semua game yang gua tes tadi, lu sadar nggak polanya gimana?
Betul banget, angka minimum FPS-nya konsisten banget di atas 60-an FPS. Nggak ada tuh yang namanya frame drop patah-patah yang bikin gameplay saat main game itu hancur. Ini adalah bukti nyata kenapa GPU Nvidia GeForce RTX 5060 dengan 3GB 100W itu jadi perfect pair alias pasangan yang sehidup semati sama CPU AMD Ryzen AI 9 465 di laptop ini. Selain itu, Asus juga udah nanemin fitur MUX Switch dan Nvidia Advanced Optimus. Fitur ini memotong jalur pemrosesan grafis tadi, jadi langsung dialirkan dari GPU ke layar tanpa perlu mampir ke integrated GPU dulu. Efeknya, latency makin reda, FPS makin maksimal, dan nggak ada bottleneck konyol di tengah jalan begitu. Nah, semua FPS tinggi dan kestabilan ini nggak bakal ada artinya kalau layarnya burik. Tapi di G14 terbaru ini lu bakal disuguhin sama panel 14 inch 3K ROG Nebula Display HDR OLED. Layar ini udah mendukung Nvidia G-Sync, refresh rate dengan 120Hz dan response time super kilat di 0,2 milisecond. Pas gua main Forza ataupun Cyberpunk 2077 tadi, mata gua bener-bener dimanjain sama kontras warna yang ada di laptop ini. Gokil, cakep abis bro. Mau skenario gelap gulita ataupun ledakan terang benderang, transisinya mulus banget tanpa ada efek tearing ataupun patah-patah. Karena layarnya langsung tersinkronisasi sempurna sama output FPS dari RTX 5060-nya. Tapi lu pasti mikir, bang, laptop setipis 1,5 cm disiksa game berat dengan visual seindah itu, apa nggak matang tuh tangan kena panas? Disinilah racikan ROG Intelligent Cooling unjuk gigi lagi. Di dalam sasis CNC aluminium alloy yang ringkas ini, dari Asus udah nanemin laptop ini 3 fan langsung sekaligus. Jadi kalau laptop konvensional cuma pakai 2 kipas, G14 ini pakai 3 kipas Arc Flow Fan yang ROG namain gitu ya. Yang udah didesain emang untuk optimasi pembuangan hawa panas yang masif tapi suaranya tetap hening. Ditambah lagi penggunaan liquid metal dari Thermal Grizzly langsung di atas die prosesornya, jadi ini makin adem lagi begitu. Dan makanya pas gua siksa main game laptop ini berjam-jam, area keyboard tempat tangan kita nyandar itu tetap kerasa cool, calm, dan collected. Nggak ada ceritanya thermal throttling yang bikin FPS tiba-tiba terjun bebas demi nyelamatin suhu laptop. Nggak ada kayak gituan. Oh ya, laptop ini hampir gue lupa ya, dia tuh udah pakai layar yang dilapisi anti reflection display begitu ya. Jadi segmentasi laptop dengan layar seperti ini harusnya udah jelas ya. Pertama, buat kreator konten visual, videographer, dan gamers yang benci layar glossy yang mantulin cahaya lampu kosan. Kenapa gue bilang gitu? Karena layar OLED dengan lapisan AR ini bikin hitamnya tuh beneran hitam pekat banget. Warnanya tuh punchy banget tapi nggak bikin silau. Gue udah coba buat ngedit juga di resolusi Full HD sampai 4K di Premiere Pro dan rasanya seamless, super lancar, warna akurat banget. Apalagi dia udah didukung G-Sync compatible, jadi bikin bener-bener nggak ada screen tearing pas transisi preview. Terus ngomongin input, laptop ini bawa keyboard chiclet dengan satu zona RGB yang kerasa konsisten ya. Feeling ngetiknya cukup dalam dan cukup nyaman seperti versi tahun lalu. Dan ada tambahan tombol Copilot Plus khusus buat panggil asisten AI. Buat storage dia udah pakai SSD PCIe Gen 4 berkapasitas 1TB dengan speed tembus 7000 Mbps. Ya, slot M2-nya emang cuma ada satu, jadi kalau mau upgrade harus replace yang lama, nggak bisa ditambah ya. Masuk ke si software, gue mau lurusin sedikit miskonsepsi karena di beberapa bulan kemarin ada yang nanya ke gue, bang, fungsi Asus Omni itu apa? Buat mempermudah user Asus kah? Ataupun buat ngatur mode performance kah? Ini gue mau sedikit lurusin ya. Jadi Asus tuh nggak pakai Omni untuk memanajemen sistem utama laptopnya. Asus itu yang ROG-nya gitu kan, jagoannya itu tuh ada Armoury Crate, dan Armoury Crate di sini fungsinya sebagai pusat komando. Lu bisa atur mode performa, silent, performance, turbo sampai manual, dan MUX switch dari sini. Bedanya sama software brand sebelah, UI Armoury Crate itu lebih ngasih kebebasan tweak buat power user tanpa kerasa terlalu kaku gitu loh. Jadi lebih bebas lah gitu ya si user. Sementara Omni adalah bot AI interaktif yang ada di desktop, udah pre-install yang diciptain R&D-nya Asus untuk mempermudah kerjaan sehari-hari user laptop Asus. Misal contoh untuk bantu ekstrak informasi dari dokumen, bantu bikin MOM meeting, atau sekedar brainstorming lewat chat. Semua bisa dilakuin secara offline tanpa internet pakai si bot AI ini. Nah, kalau virtual assistant Omni itu untuk bantu sehari-hari, untuk urusan AI yang lebih advance lagi, misalnya lu suka eksperimen running LLM ataupun
large language model secara lokal pakai software kayak LM Studio atau sejenisnya, kombinasi prosesor AMD Ryzen AI 945 yang punya NPU mandiri hingga 50 TOPS plus GPU RTX 5060-nya bener-bener kasih experience yang seamless dan menyenangkan. Lu bisa ngeload langsung model LLM langsung di dalam laptop tanpa ketergantungan koneksi internet, dan token generation speednya pun responsif banget tanpa bikin sistem mengap-mengap. Serunya lagi berkat manajemen thermal yang baik di laptop ini gitu kan, pas kita lagi heavy testing ataupun fine tuning pakai Chrome AI berjam-jam, suhunya tuh tetap kejaga adem dan suara kipasnya nggak bising mengganggu gitu loh. Jadi ini bener-bener ngebantu kita tuh bisa fokus ketika produktivitas gitu kan, begitu teman-teman. Dan meski kecil, baterainya ternyata lumayan gede, di angka 73 watt hour. Terus bawaan adapternya itu di angka 200 watt dengan colokan rectangle, dan dia juga udah ngedukung charging Type-C PD sampai 100 watt. Kenapa adapter 200 watt ini penting buat performa? Karena komponen high-end kayak RTX 5060 ini butuh supply listrik yang gede dan stabil supaya performanya nggak turun ataupun ada power drop pas lagi main game. Dan kalau mendesak, cukup colok adapter PD 100 watt juga udah cukup buat kerja ataupun gaming ringan pakai laptop ini. Dan jangan lupakan after sales di laptop ini. Laptop ini di backup sama garansi internasional selama 2 tahun plus Asus VIP Perfect Warranty yang udah nge-cover 100% accidental damage protection. Selain itu, laptop ini juga udah dilengkapi Asus Premium Service ya. Dan ini bloknya bukan cuma untuk laptop ini doang, tapi untuk semua produk ROG. Dia punya layanan eksklusif macam laptop spa, free round trip shipping kalau tempat lo jauh dari service center. Selain itu, mereka juga kasih layanan fast lane, di mana Asus nih ngasih pengalaman servis prioritas bebas antri dan super cepat. Jadi perangkat yang kita punya termasuk si ROG Zephyrus G14 ini kalau misalkan bermasalah itu bisa langsung ditangani sama teknisi ahli dan bisa ditunggu secepatnya sampai selesai. Jadi diprioritaskan lah ya, kurang lebih begitu. Jadi ini ya peace of mind-nya dapat banget gitu kan. Terus sebagai kesimpulan, kalau kita bandingin ROG Zephyrus G14 sama kompetitornya macam HP Transcend 14 ataupun MSI Stealth 14, keunggulan utamanya bukan cuma di raw performance doang gitu kan. Value added utamanya ada di kualitas visual OLED anti reflectionnya. Sistem audio 4 speakernya juga suaranya paling empuk di kelas 14 inch gaming laptop, dan manajemen suhu yang baik berkat cooling system yang cerdas. Tapi apakah laptop ini sempurna dan nggak punya kekurangan? Jujur aja punya. Apa kekurangannya? Salah satunya adalah RAM yang on board ya. Meskipun lumayan gede ya, 32 GB LPDDR5X ini lumayan gede, tapi itu on board yang ya nggak bisa di upgrade gitu kan. Buat ukuran tahun 2026, 32 GB itu emang udah cukup, tapi buat beberapa tahun ke depan itu kan mungkin akan beda ceritanya. Overall ini adalah laptop kelas elite yang mungil yang ditunjukkan untuk gamers changer sejati. Harganya mahal betul, tapi kalau misalkan lu cari laptop gaming tipis 14 inch dengan performa yang memuaskan dengan fitur yang sabrek, ini merupakan salah satu laptop yang paling worth it yang bisa kalian temui di market saat ini, salah satunya. Singkatnya, ROG Zephyrus G14 ini adalah bukti nyata bahwa kita di tahun 2026 ini nggak perlu lagi mengorbankan portabilitas ekstrim untuk performa yang tinggi. Karena di laptop ini akhirnya keduanya bisa disandingkan dengan seimbang, begitu kurang lebih. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Gue Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa share dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Kunjungi terus pmchannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi terus di bidang laptop, HP dan kawan-kawannya. Segitu aja, bye bye.